Asal sabda dari Gunung Lawu. Kabut pagi turun perlahan di lereng Gunung Lawu, menyelimuti pepohonan pinus yang menjulang seperti tiang-tiang doa. Di bawah naungan embun itu, seorang lelaki tua duduk bersila di atas batu besar berlumut. Dialah Sabdo Palon, lelaki yang diyakini bukan sekadar manusia, melainkan jelmaan suara zaman yang menolak dilupakan. Wajahnya tenang, matanya menatap jauh ke lembah, seolah menembus masa depan yang belum lahir. Konon, sebelum kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, Sabdo Palon sudah ada, bukan sebagai pejabat atau pendeta, melainkan penjaga makna. Ia tak banyak bicara, namun setiap katanya mengandung getar yang mengubah arah nasib orang yang mendengarnya. Dalam setiap tuturannya, terselip kias dan lambang, puisi yang ditenun dari rahasia langit dan bumi. Pada suatu malam sunyi, kilat menyambar di puncak Lawu. Petir itu tidak membakar apapun, melainkan membuka celah di udara. Dari sana turun Empu Nala, seorang pertapa muda yang tengah mencari guru sejati. Ia mendekat perlahan, menunduk dalam. "Guru, apakah benar engkaulah Sabdo Palon yang disebut dalam kidung para Brahmana?" tanyanya. Sabdo Palon tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum samar dan menunjuk ke langit yang bergemuruh. "Dengar, Nala." Petir itu bukan suara marah, tapi sabda bumi yang sedang menyapa langit. Begitulah manusia, ia takkan mengerti makna jika hanya mendengar bunyi. Sejak malam itu, Empu Nala menjadi pengikut setia. Ia belajar bukan lewat kitab, tapi lewat diam. Di setiap embusan angin dan gemerisik daun, Sabdo Palon menanamkan makna-makna rahasia tentang keselarasan. Ia berkata bahwa kata bukan sekadar alat bicara, melainkan simbol dari jiwa yang telah sadar. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang pertapa tua dari Lawu mulai menyebar. Para pujangga dari istana Majapahit datang berguru. Di antara mereka ada seorang muda bernama Ki Jana Wulung, penyair yang kelak menulis puisi-puisi mistik berbahasa Jawa kuno. Jana Wulung menulis bukan untuk kemasyhuran, melainkan karena ia merasakan bahwa setiap huruf adalah doa yang hidup. Sabdo Palon menatapnya dan berkata, "Puisi itu jalan sunyi, Wulung. Setiap bait adalah gerbang menuju rahasia. Jangan menulis untuk dipuji, tapi tulislah agar makna tidak hilang dari bumi." Namun tak semua mengerti ajaran itu. Di istana, para pejabat mulai mencurigai Sabdo Palon. Mereka menuduhnya menyebarkan ajaran yang menentang agama kerajaan. Beberapa menyebutnya pengacau. Beberapa lagi menganggapnya jelmaan roh kuno yang menolak tunduk pada dewa baru. Tapi Sabdo Palon hanya tersenyum setiap kali namanya disebut dengan kebencian. Yang takut pada makna adalah yang belum memahami dirinya sendiri, katanya tenang. Suatu sore, langit Lawu memerah. Sabdo Palon berdiri di tepi jurang. Rambut putihnya diterpa angin gunung. Ia tahu bahwa waktu untuk turun dari puncak sudah dekat. Dalam semedi panjangnya, ia mendengar suara yang bukan dari luar, melainkan dari dalam. "Pergilah, wahai suara lama. Turunlah ke lembah. Sebab sebentar lagi kata akan dilupakan, dan simbol akan tertidur." Dengan langkah perlahan, Sabdo Palon meninggalkan pertapaannya. Di belakangnya, kabut menutup jalan, seolah gunung itu sendiri ingin menyembunyikan asal-usulnya. Empu Nala menatap kepergian gurunya dengan air mata. Ia tahu, sejak detik itu, sabda yang hidup dalam kesunyian akan segera diuji oleh dunia yang sibuk. Dan di kaki Lawu, di antara gemericik sungai yang jernih, mulai terdengar bisikan halus. "Sabda iku urip. Wong sing ngerti bakal nemu dalan padang." Sabda itu hidup. Siapa yang memahami, akan menemukan jalan terang. Suara itu mengalun lembut, menjadi lagu pertama dari kisah panjang yang kelak dikenal sebagai Sabdo Palon, simbol dalam puisi Jawa kuno. Bayangan di Istana Majapahit. Malam merambat perlahan di atas kota Istana Majapahit. Di balik tembok tinggi yang dihiasi relief kisah Ramayana, lentera-lentera minyak berayun tertiup angin. Suara gamelan dari Balairung Agung terdengar lembut, namun di sela nada-nadanya tersembunyi ketegangan yang halus. Suasana yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka pada perubahan zaman. Ki Jana Wulung berjalan pelan di lorong batu menuju taman dalam istana.
Ia kini menjadi penyair muda kepercayaan Sang Prabu. Namun di balik wajah tenangnya, ada gelisah yang tak bisa ia padamkan. Sejak pertemuannya dengan Sabdo Palon di lereng Lawu, pikirannya tak pernah lepas dari ajaran gurunya tentang makna yang tersembunyi di balik kata. Ia mulai menulis puisi yang berbeda dari pujangga lain, puisi yang penuh teka-teki, seolah bukan untuk dibaca mata, melainkan untuk didengar oleh jiwa. Salah satu puisinya berjudul Sabda Kang Sinimpen, yang dalam bait pembukanya berbunyi, Ana suara ora muni, ana cahya ora katon, sapa nyawang tan mirsani. Iku sabda kang sejati. Berada suara yang tak bersuara. Ada cahaya yang tak terlihat. Siapa memandang takkan melihat. Itulah sabda sejati. Puisi itu segera menyebar di lingkungan istana. Para brahmana dan pujangga menafsirkan dengan cara berbeda-beda. Ada yang menganggapnya lambang kesucian. Ada yang menyebutnya sindiran terhadap para penguasa yang kehilangan arah. Hingga suatu hari, seorang penasihat kerajaan bernama Pati Sura Angling memanggil Jana Wulung ke Balairung. Ki Jana, katanya dengan suara berat, puisi-puisimu menimbulkan kegelisahan. Banyak yang menilai engkau mengikuti ajaran orang yang menentang tatanan. Apakah benar engkau murid dari orang bernama Sabdo Palon itu? Jana Wulung menunduk. Ia tak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Aku hanya belajar mendengar. Gusti Patih. Sabdo bukan orang, melainkan getar yang hidup dalam setiap diri. Patih Sura menatap tajam. Hati-hati dengan kata-kata. Di istana ini, getar bisa berubah menjadi badai. Malamnya, Jana Wulung duduk di tepi kolam taman istana. Bulan purnama memantul di permukaan air. Ia merasakan bayangan Sabdo Palon hadir di belakangnya. Meski tak terlihat, angin membawa suara lembut. Wulung. Setiap kata adalah anak dari jiwa. Jika jiwamu goyah, makna akan lahir pincang. Tulislah bukan untuk orang, tapi untuk menegakkan keseimbangan dalam semesta. Suara itu lenyap, meninggalkan keheningan yang panjang. Jana Wulung menatap pantulan wajahnya di air, tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan mata tua milik Sabdo Palon. Ia terperanjat, lalu segera menunduk. Sejak malam itu, setiap kali ia menulis, bayangan sang guru selalu muncul dalam pikirannya, mengawasi, menuntun, sekaligus menguji. Hari berganti. Di istana, Raja memerintahkan para Brahmana menulis Kidung Dharma Prasanta, puisi suci untuk memperkuat wibawa kerajaan. Jana Wulung diberi tugas menulis bagian penutup. Namun dalam hatinya, ia tahu tugas itu bukan sekadar kehormatan, melainkan ujian. Apakah ia akan menulis demi kekuasaan, atau demi kebenaran makna? Ia menghabiskan malam demi malam di taman, menulis di atas lontar dengan hati yang resah. Di sela baris-baris puisinya, ia sisipkan simbol-simbol yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami ajaran Sabdo Palon, tentang keseimbangan, tentang kesadaran, tentang kesunyian sebagai sumber kehidupan. Ketika karya itu dibacakan di depan raja, ruangan menjadi hening. Tak seorang pun berani berbicara. Kata-kata Jana Wulung terasa seperti doa sekaligus peringatan. Sapa sing ngendhalekake sabda, bakal ngendhalekake jagat. Nanging sapa sing rebut sabda kanggo kuasa, bakal tiba ing pepeteng tanpa ujung. Siapa yang mengendalikan sabda, akan mengendalikan dunia. Namun siapa yang merampas sabda demi kuasa, akan jatuh dalam kegelapan tanpa akhir. Sang Prabu tidak berkata apa-apa. Namun malam itu, Jana Wulung dipanggil secara diam-diam oleh utusan kerajaan. Ia diberi perintah untuk tidak menulis lagi tanpa izin istana. Ia keluar dari Balairung dengan langkah tenang. Namun di hatinya ia tahu, badai sudah mendekat. Sabdo Palon pernah berkata, ketika makna dikurung, sabda akan mencari tubuh baru. Dan di kejauhan, di puncak Gunung Lawu yang diselimuti kabut, petir kembali menyambar. Seolah bumi mengingatkan bahwa ajaran lama belum padam, hanya menunggu saatnya untuk berbicara kembali. Malam itu, di halaman sunyi, Jana Wulung menatap langit dan berbisik, Guru, jika sabda adalah cahaya, maka biarlah aku jadi bayangan yang mengikutinya. Kabut turun,
menyelimuti seluruh istana, dan dari kegelapan itu, legenda Sabdo Palon kembali berdenyut, pelan, namun pasti. Rahasia sabda dan simbol. Angin musim kemarau berhembus dari arah timur, membawa debu dan bau kering dari sawah yang retak. Di luar tembok Majapahit, Ki Jana Wulung berjalan menyusuri jalan tanah yang menuju pesanggrahan tua peninggalan para Brahmana. Ia meninggalkan istana setelah larangan menulis itu ditetapkan, memilih diam daripada menodai makna. Namun dalam kesunyian itu, ia justru menemukan getar yang tak bisa ia abaikan, getar sabda yang seolah memanggil dari balik tirai dunia. Pesanggrahan itu terletak di tepi hutan jati, tempat para resi dahulu menulis puisi suci. Bangunannya sudah lapuk, sebagian atapnya roboh, namun di sana masih tersisa batu prasasti bertuliskan aksara Jawa kuno. Jana Wulung berlutut, menelusuri ukiran itu dengan jari. Di sela goresan huruf, ia melihat pola aneh, bukan sekadar tulisan, melainkan simbol spiral yang melingkar ke dalam. Ia teringat pesan Sabdo Palon. Simbol bukan untuk dibaca, tapi untuk dialami. Huruf adalah tubuh, makna adalah nyawa. Malamnya, di bawah cahaya bulan separuh, ia bermeditasi di tengah halaman pesanggrahan. Dari balik bayangan pepohonan, terdengar suara langkah ringan. Seorang perempuan berkerudung hitam muncul perlahan, matanya tajam seperti air sungai di musim hujan. "Aku Ratri," katanya lembut, "penjaga prasasti itu. Sudah lama aku menanti seseorang yang bisa membaca dengan hati." Jana Wulung menatapnya dengan waspada. Namun rasa ingin tahu lebih besar dari ketakutannya. "Apakah engkau tahu makna dari simbol spiral itu?" Ratri tersenyum samar. "Itu lambang perjalanan sabda menuju asalnya. Setiap lingkar adalah lapisan kesadaran. Di tengahnya tersembunyi kata yang tak bisa diucap, sabda sejati." Sejak malam itu, keduanya belajar bersama. Ratri menunjukkan banyak puisi Jawa kuno yang disembunyikan di balik dinding pesanggrahan. Di setiap baitnya, Jana Wulung menemukan kesamaan dengan ajaran Sabdo Palon, tentang keseimbangan antara terang dan gelap, tentang manusia sebagai cermin alam, dan tentang bahasa yang bukan sekadar alat bicara, melainkan jembatan antara dunia kasat dan tak kasat. Namun di balik pembelajaran itu, ada rahasia yang belum terungkap. Ratri kadang berbicara seolah mengenal Sabdo Palon lebih dari sekadar legenda. Suatu malam, di tengah angin yang mengguncang daun jati, Jana Wulung bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa kau tahu begitu banyak tentang guru yang bahkan tak semua orang percaya ia masih hidup?" Ratri menatapnya lama. "Aku bukan siapa-siapa," katanya akhirnya. "Aku hanyalah penjaga makna yang tertinggal. Dulu, ketika Gunung Lawu bergemuruh, aku mendengar suaranya. Ia berpesan agar menjaga sabda dari tangan mereka yang ingin menjadikannya alat kekuasaan." Jana Wulung terdiam. Ia mulai memahami bahwa apa yang disebut sabda oleh Sabdo Palon bukan sekadar suara, melainkan kekuatan penciptaan, getar ilahi yang bisa menumbuhkan kehidupan atau menghancurkan keseimbangan dunia. Hari demi hari, mereka berdua menyalin puisi-puisi kuno dan menafsirkan simbol-simbol rahasia. Dalam salah satu naskah, tertulis, "Nalika sabda kapundhut dening raja, bumi bakal garing, langit ora bakal udan." Ketika sabda diambil oleh penguasa, bumi akan kering, langit takkan menurunkan hujan. Kalimat itu terasa seperti nubuat. Dan benar, bulan berikutnya, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Sungai menyusut, padi gagal panen, dan rakyat mulai resah. Di istana, Patih Sura Angling menuduh bahwa bencana ini akibat ajaran sesat yang dibawa oleh pengikut Sabdo Palon. Nama Jana Wulung kembali disebut dalam rapat para pejabat. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, pasukan kerajaan datang ke pesanggrahan. Mereka mencari Jana Wulung, namun hanya menemukan abu bekas api unggun dan daun lontar berserakan. Ratri dan Jana Wulung sudah pergi, meninggalkan tempat itu dengan membawa naskah-naskah yang berisi rahasia sabda. Mereka berjalan ke arah timur, menuju kaki Gunung Lawu. Dalam perjalanan, Jana Wulung bertanya, "Apakah kita akan menemui Sabdo Palon?" Ratri menatap kabut yang menyelimuti lereng gunung.
Kau tak perlu mencarinya. Ia ada di setiap kata yang kau tulis dengan kesadaran. Tapi di puncak sana, ada sesuatu yang harus kita dengar, sabda yang belum sempat diucap. Ketika malam tiba, mereka mendaki di bawah langit penuh bintang. Angin membawa suara-suara samar, seperti kidung kuno yang mengalun dari puncak. Jana Wulung merasa langkahnya semakin ringan, seolah bumi sendiri menuntunnya. Dalam hatinya, tumbuh keyakinan bahwa setiap simbol yang mereka pelajari hanyalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar, suara asli semesta. Dan di antara desir angin gunung, ia mendengar kembali bisikan yang pernah didengarnya dulu, suara Sabdo Palon, lembut tapi dalam. Wulung, sabda sejati tidak lahir dari mulut, tapi dari kesadaran yang diam. Jagalah diam itu, karena di sanalah segala makna bermula. Ia berhenti melangkah, menatap langit, dan tahu bahwa perjalanan menuju rahasia sabda baru saja dimulai. Pertemuan di kaki Gunung Lawu. Kabut turun pekat di kaki Gunung Lawu, seperti tirai putih yang menutup dunia. Dari celah pepohonan, bayangan dua sosok perlahan muncul, Ki Jana Wulung dan Ratri. Keduanya tampak letih setelah perjalanan panjang dari Pesanggrahan Jati. Hujan tipis turun tanpa suara, membasahi rambut mereka yang kusut, namun langkah keduanya mantap, seolah sedang mengikuti panggilan yang tak berasal dari bumi. Di hadapan mereka terbentang sebuah lembah sunyi, tempat angin berputar membawa wangi tanah basah dan suara serangga malam. Di tengah lembah itu, berdiri candi kecil dari batu hitam yang nyaris tertutup lumut. Di dindingnya terukir simbol spiral yang sama dengan yang mereka temukan di prasasti Pesanggrahan. Ratri menatapnya lama, lalu berkata dengan suara hampir berbisik. Disinilah, konon, Sabdo Palon meninggalkan sabda terakhirnya sebelum lenyap dari pandangan manusia. Mereka berdua menyalakan obor. Api bergetar di terpa angin, memantulkan cahaya ke relief yang penuh kisah. Gambar-gambar itu menuturkan sesuatu. Seorang lelaki berjubah putih duduk bersila di bawah langit yang terbuka, dikelilingi lingkaran cahaya. Di bawahnya tertulis aksara kuno, "Sapa sing rungo kake tanpa kuping, bakal krungu tanpa wates." Siapa yang mendengar tanpa telinga, akan mendengar tanpa batas. Ratri menyentuh dinding itu perlahan. Batu terasa hangat, seolah menyimpan kehidupan. Jana Wulung duduk bersila di depannya, menutup mata, mencoba memahami getar di udara. Tiba-tiba angin berhenti. Singi. Hanya detak jantungnya yang terdengar. Dan dalam kesunyian itu, sebuah suara muncul di dalam pikirannya. Dalam, berat, dan jernih seperti gema dari lembah waktu. Wulung sabda bukan warisan untuk dipuja. Ia adalah api untuk menerangi, tapi juga bisa membakar. Siapa yang menyalakan tanpa pengertian, akan menjadi abu. Jana Wulung membuka mata. Api obor menari pelan. Ratri menatapnya, seolah tahu bahwa suara itu bukan datang dari dunia ini. Kau mendengarnya juga, bukan? Tanyanya. Ia mengangguk. Ya, itu suara guruku. Malam makin larut. Mereka bermalam di depan candi. Ratri menulis pada daun lontar, mencatat setiap kata yang didengar Jana Wulung. Saat fajar mulai merayap di puncak Lawu, mereka melihat kabut berubah warna keemasan. Dari kejauhan, samar-samar tampak sosok berjubah putih berjalan menuruni lereng. Langkahnya tenang, tanpa suara, namun setiap langkah meninggalkan jejak cahaya di tanah basah. Guru, desis Jana Wulung, berdiri terguncang oleh rasa tak percaya. Sosok itu mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Wajahnya tidak berubah sejak terakhir kali terlihat bertahun lalu. Tenang, abadi, seperti batu gunung itu sendiri. Jana Wulung, Ratri, ucapnya lembut. Kalian mencari sabda, tapi sabda tidak berada di luar. Ia hidup di dalam tiap hembusan napasmu. Ratri menunduk dalam hormat. Guru, dunia kini tak mengenal makna. Raja memenjarakan kata, pujangga dibungkam. Bagaimana kami harus menjaga sabda jika segalanya ditelan kegelapan? Sabdo Palon memandang ke arah timur, tempat matahari baru muncul. Kegelapan tak bisa diusir dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Tulislah, tapi sembunyikan maknanya.
Jadikan puisi sebagai wadah, dan biarkan simbol menuntun mereka yang layak menemukan. Ia lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar kilau halus seperti debu cahaya. Debu itu berputar di udara, membentuk aksara yang bersinar, huruf Jawa kuno yang bergerak seolah hidup. Jana Wulung mengenali sebagian. Itu huruf Hanacaraka, abjad awal Jawa yang mengandung kisah dua utusan yang saling membunuh demi rahasia kata. Sabdo Palon tersenyum samar. Lihatlah, Wulung. Bahkan aksara pertama pun adalah kisah pengorbanan. Makna sejati selalu lahir dari kematian ego. Bila sabda ingin hidup, penulisnya harus rela lenyap. Angin berhembus lagi. Sosok Sabdo Palon perlahan memudar, hanya meninggalkan suara. Jagalah sabda dalam puisi, dan puisi dalam diam. Kelak, ketika dunia kehilangan arah, sabda akan berbicara lagi melalui mereka yang bersih hatinya. Ketika cahaya menghilang sepenuhnya, mereka berdua tersisa di depan candi yang kini terasa berbeda. Batu-batu dindingnya bersinar lembut, seperti menyimpan energi yang baru dibangkitkan. Jana Wulung berlutut, mencium tanah, dan berjanji dalam hati. Mulai hari ini, aku bukan lagi penulis, tapi penjaga sabda. Ratri menatap langit, lalu menatapnya. Kita harus kembali ke dunia, Wulung. Karena sabda tak bisa hidup di gunung. Ia harus berjalan di antara manusia. Mereka turun dari lereng Lawu, membawa lontar-lontar berisi puisi dan simbol-simbol yang tak semua orang bisa pahami. Di balik awan, matahari menembus kabut dengan cahaya keemasan. Dan di antara desir angin pagi, suara Sabdo Palon terdengar sekali lagi. Sayup, namun pasti. Sabda iku urip. Wong sing eling, bakal dadi cahya tumrap jagat. Sabda itu hidup. Siapa yang sadar, akan menjadi cahaya bagi dunia. Maka berakhirlah pertemuan itu, namun bukan kisahnya. Sebab mulai saat itu, perjalanan menjaga makna baru saja dimulai, dan bayangan Sabdo Palon tetap mengikuti langkah mereka dari balik cahaya yang tak kasat mata. Puisi yang menyembunyikan dunia. 2 bulan telah berlalu sejak Ki Jana Wulung dan Ratri menuruni lereng Gunung Lawu. Mereka kini menetap di sebuah desa sunyi di tepian Bengawan Solo, di bawah bayangan pohon beringin tua yang diakini sebagai tempat roh para leluhur bersemayam. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu, beralaskan tanah liat, namun di dalamnya tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta istana, naskah-naskah lontar hasil pertemuan mereka dengan Sabdo Palon. Setiap malam, ketika seluruh desa tertidur, mereka menyalakan pelita minyak dan duduk berhadapan di lantai tanah. Jana Wulung menulis dengan hati-hati, sementara Ratri membaca kidung kuno dengan suara lembut. Keduanya seolah mencipta dunia baru di atas daun lontar, dunia yang terbuat dari kata, simbol, dan makna yang melampaui bahasa manusia biasa. Puisi-puisi yang mereka tulis bukanlah puisi biasa. Setiap baris mengandung 2 lapisan, makna lahir yang tampak seperti doa, dan makna batin yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami ajaran Sabdo Palon. Salah satu puisi itu berbunyi, Ana lintang tiba ing banyu, katon peteng nanging murup ing ati, sing nyumurupi, bakal ngerti, yen suara sepi iku pangeran kang sejati. Ada bintang jatuh ke air, terlihat gelap namun menyala di hati. Siapa yang memahami, akan tahu, bahwa suara sunyi itulah Tuhan sejati. Puisi-puisi itu kemudian disebar secara rahasia melalui para pedagang dan pelancong yang singgah di desa. Mereka berpura-pura menjual naskah doa atau tembang rakyat. Padahal di balik setiap huruf tersimpan ajaran tentang kesadaran. Dalam waktu singkat, puisi-puisi ini menyebar ke berbagai tempat, ke pesisir Tuban, hutan Blora, hingga ke para pertapa di lereng Merapi. Orang-orang menyebutnya Kidung Palon, meski tak seorang pun tahu siapa penulis aslinya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di Majapahit, Patih Sura Angling mendengar kabar tentang kidung misterius yang menyebarkan ajaran lama. Ia memerintahkan mata-mata kerajaan melacak asalnya. Dalam waktu singkat, jejak itu mengarah ke desa tempat Jana Wulung bersembunyi. Suatu sore, ketika langit memerah dan burung-burung kembali ke sarang, seorang pengelana datang mengetuk pintu. Wajahnya tertutup tudung,
Namun dari tatapan matanya, Jana Wulung tahu ia bukan orang biasa. "Ki Wulung," kata orang itu perlahan, "aku diutus untuk memperingatkanmu. Pasukan kerajaan sedang menuju ke sini. Mereka membawa perintah untuk menangkap siapapun yang menulis Kidung Palon." Ratri menatap Jana Wulung dengan wajah tegas. "Kita harus pergi malam ini. Tapi sebelum itu, Sabda harus diselamatkan." Jana Wulung mengangguk. Mereka segera menyalin naskah-naskah terpenting ke dalam bentuk puisi bergambar. Setiap simbol diubah menjadi lukisan kecil. Burung, gunung, bulan, dan air. Ratri menjelaskan, simbol ini akan menipu mata penguasa. Mereka akan mengira ini hanya hiasan, padahal di baliknya tersimpan ajaran. Malam tiba. Angin berembus kencang dari arah timur, membawa suara gamelan jauh dari desa seberang. Jana Wulung dan Ratri berjalan menuju sungai dengan membawa buntalan naskah. Mereka menaruh sebagian di dalam kendi tanah, menutupnya dengan kain, lalu menenggelamkannya ke dasar air. "Jika kelak zaman berubah," kata Ratri, "mereka yang menemukan kendi ini akan mendengar kembali suara Sabdo Palon." Belum sempat mereka beranjak, cahaya obor tampak dari kejauhan. Suara teriakan terdengar. Pasukan kerajaan telah datang. Jana Wulung menggenggam tangan Ratri, lalu berlari menuju arah hutan. Di belakang mereka, rumah kecil itu terbakar. Api memakan dinding bambu, menjilat naskah-naskah yang tersisa. Namun di dalam sungai, di bawah arus yang tenang, Sabda telah disembunyikan dengan aman. Mereka berlari hingga mencapai tepian hutan bambu. Nafas terengah, keringat menetes, namun keduanya tak berhenti. Di tengah gelap, Ratri berkata dengan suara gemetar, "Apakah ini akhir perjalanan kita?" Jana Wulung menatap langit. Tempat bulan purnama bersembunyi di balik awan. "Tidak, Ratri. Selama Sabda masih bernafas di hati manusia, perjalanan tidak akan pernah berakhir." Dari kejauhan terdengar suara lembut, nyaris seperti nyanyian. "Wong kang eling bakal katon padang sanadian ana ing peteng." Siapa yang sadar akan tampak terang meski berada dalam gelap. Suara itu seolah datang dari arah sungai, dari dasar tempat kendi-kendi itu disembunyikan. Ratri tersenyum samar. "Guru masih bersama kita." Ketika fajar menembus kabut, mereka melangkah lebih dalam ke hutan. Di sana, mereka bersumpah untuk meneruskan misi Sabdo Palon, menyembunyikan dunia dalam puisi, agar makna tak musnah di tangan manusia yang tamak. Dan di aliran Bengawan Solo yang tenang, air terus berputar membawa rahasia yang kelak akan bangkit lagi ketika dunia siap mendengar suara sunyi, sabda yang tak mati. Ratri, penjaga kitab terselubung. Hutan tempat Ratri dan Ki Jana Wulung bersembunyi membentang luas, diselimuti kabut pagi yang menetes dari daun ke daun. Disinilah, jauh dari istana dan pengawasan manusia, keduanya membangun kehidupan baru. Sebuah gubuk kecil di tepi jurang dengan pemandangan sungai yang mengalir di bawahnya. Tapi meski tempat itu sunyi, tak pernah benar-benar hening. Di antara desir angin dan gemerisik bambu, selalu ada bisikan samar yang seolah datang dari masa lalu. Suara Sabdo Palon yang menuntun mereka menjaga makna. Ratri menjadi penjaga naskah-naskah yang tersisa. Ia mengikatnya dengan tali serat pohon aren, membungkusnya dalam kain putih, dan menaruhnya di dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun. Setiap hari ia datang ke sana membawa dupa dan bunga kenanga, bersemedi di hadapan naskah itu sambil membaca puisi pelan-pelan agar sabda di dalamnya tetap hidup. "Ana cahya ora katon, ana suara tanpa muni, sing eling bakal krungu, sanadian jagat menengsung." Ada cahaya yang tak terlihat, ada suara tanpa bunyi, yang sadar akan mendengarnya. Meski dunia diam tanpa isi. Ki Jana Wulung, sementara itu, menghabiskan waktu di luar gua menulis puisi-puisi baru. Ia menulis bukan dengan maksud untuk disebar, melainkan untuk menjaga getar sabda dalam dirinya. Setiap kali ia menulis, ia merasa ada kekuatan yang memandu tangannya, seperti seseorang yang berdiri di belakangnya, menuntun tiap guratan huruf. Kadang ia menatap langit dan berbisik, "Guru, apakah ini engkau?" Suatu malam, Ratri bermimpi aneh. Ia melihat Gunung Lawu menyala dengan api biru,
Dan dari puncaknya muncul bayangan Sabdo Palon membawa tongkat cahaya. Ratri, suara itu berkata, sabda yang kalian jaga akan diuji. Akan datang orang-orang yang ingin menafsirkan tanpa kesadaran. Jangan biarkan simbol dijadikan alat kekuasaan. Ketika ia terbangun, fajar baru menyingsing. Ia langsung menemui Jana Wulung yang sedang menulis di luar gubuk. Aku mendapat pertanda. Wulung, ada bahaya yang mendekat. Sabda kita akan disalahartikan. Jana Wulung memandangnya dengan tenang. Makna memang selalu lahir bersama kekeliruan. Tapi tugas kita bukan menolak tafsir, melainkan menjaga sumbernya tetap murni. Beberapa minggu kemudian, pertanda itu benar-benar terjadi. Sekelompok pengelana datang ke desa di bawah kaki hutan. Mereka mengaku sebagai pujangga Majapahit yang tersisa, namun sebenarnya adalah utusan Patisura Angling yang mencari naskah Sabdo Palon. Mereka membawa kabar bahwa kerajaan kini terpecah, Majapahit mulai rapuh, dan para bangsawan mencari cara untuk memperkuat wibawa dengan memanfaatkan ajaran lama. Malam itu, salah satu utusan berhasil mengikuti jejak Ratri menuju air terjun. Dari balik semak, ia melihat perempuan itu menyalakan dupa dan membaca kidung di depan naskah yang terbungkus kain putih. Ia kembali ke kelompoknya, melapor bahwa kitab itu benar-benar ada. Beberapa hari kemudian, saat Ratri dan Jana Wulung sedang menyiapkan bekal, suara langkah berat terdengar di luar. Pasukan bersenjata bambu runcing mengepung gubuk mereka. Pemimpinnya, seorang lelaki bertopeng, berseru, serahkan kitab Sabdo Palon. Atas nama Raja Baru, sabda harus kembali menjadi milik istana. Ratri berdiri di depan pintu, menghadang dengan tatapan tajam. Sabda bukan milik raja atau rakyat. Ia milik semesta. Siapa yang memenjarakannya akan kehilangan cahaya. Pasukan itu maju, tapi Jana Wulung mengangkat tangannya, memejamkan mata, dan membaca mantra dari dalam dada. Suara saka suung, cahya saka pepeteng, bali marang asale. Suara dari kehampaan, cahaya dari kegelapan. Kembalilah pada asalmu. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Tanah bergetar. Dari arah gua, air terjun memancar lebih deras, menutupi jalan masuk dengan tirai air yang tebal. Pasukan ketakutan dan mundur. Dalam sekejap, hutan menjadi hening kembali. Setelah kejadian itu, Ratri memutuskan untuk memindahkan naskah ke tempat yang lebih aman. Ia berjalan sendirian malam itu, membawa bungkusan putih menuju puncak bukit. Di bawah sinar bulan, ia menggali tanah dan mengubur naskah-naskah itu di bawah akar pohon beringin tua. Ia berbisik, tidurlah sementara, wahai sabda. Kelak, ketika manusia telah siap, engkau akan bangkit lagi. Air matanya menetes di tanah, membasahi akar yang menutupi rahasia dunia. Ia tahu bahwa mungkin ia takkan melihat masa depan ketika sabda kembali ditemukan, tapi ia rela. Sebab tugas penjaga bukan untuk dikenal, melainkan untuk memastikan makna tak musnah. Ketika fajar tiba, Ki Jana Wulung menemukannya duduk di bawah beringin. Wajahnya damai namun matanya merah. Ia berkata pelan, aku telah menyembunyikan kitab terselubung, Wulung. Kini waktunya kita menyiapkan jalan baru. Sabda telah tidur. Kita harus menjaga mimpinya. Dan di antara kabut yang mulai menipis, suara lembut bergema dari arah gunung, bagai gema masa lampau. Sabdo ora mati. Iku mungaso ing ati wong sing eling. Sabda tidak mati. Ia hanya beristirahat di hati mereka yang sadar. Ratri menatap ke arah suara itu, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan, ia merasa damai, sebab tugasnya sebagai penjaga kitab terselubung telah selesai, sementara perjalanan sabda baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Geger di Pura Majapahit. Bertahun-tahun setelah Ratri mengubur naskah suci di bawah akar beringin tua, dunia Majapahit perlahan berubah. Istana tak lagi memancarkan cahaya pengetahuan seperti dulu. Para pujangga mulai menulis bukan karena ilham, melainkan karena perintah. Sabda yang dulu hidup dalam puisi berubah menjadi senjata dalam politik. Di balik tembok-tembok bata merah Pura Majapahit, para bangsawan berdebat bukan tentang makna, melainkan tentang kuasa.
Pada suatu malam purnama, di pendapa utama, Patih Sura Angling duduk bersama para Brahmana dan pujangga kerajaan. Di hadapannya terbentang selembar naskah baru yang diklaim sebagai Sabda Palon asli. Padahal, naskah itu palsu, hasil penyalinan setengah mengerti dari ajaran lama yang pernah beredar di kalangan rakyat. Di sekeliling Patih, asap dupa mengepul, dan suara gamelan terdengar lembut, tapi udara terasa tegang. Dengan sabda ini, kata Patih Sura Angling, suaranya dalam, kita teguhkan kekuasaan raja. Rakyat harus tahu bahwa segala kehendak raja adalah kehendak semesta. Seorang Brahmana tua mengangguk ragu. Tapi, tuanku, sabda sejati tidak menunduk pada kuasa duniawi. Ia berdiri sendiri. Sura Angling menatap tajam. Sabda tanpa kerajaan hanyalah suara di hutan. Dan kerajaan tanpa sabda hanyalah tubuh tanpa jiwa. Aku hanya menyatukan keduanya. Namun tak semua setuju. Di antara para pujangga muda, ada seorang bernama Lembayung, murid terakhir dari Ki Jana Wulung. Ia hadir di ruangan itu dengan jubah sederhana dan mata tajam. Ia mengenal betul keaslian puisi Sabdo Palon, sebab gurunya dulu menulis ulang sebagian ajaran dalam bentuk kidung rahasia. Saat membaca naskah palsu itu, hatinya bergetar marah. Tuanku, katanya pelan tapi tegas. Kata-kata dalam naskah ini telah diubah. Maknanya dibalik. Sabdo Palon tidak pernah berbicara untuk meneguhkan kekuasaan, melainkan untuk menuntun kesadaran. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Lembayung. Patih Sura Angling tersenyum tipis. Anak muda, apakah engkau ingin mengajarkan aku tentang sabda? Aku yang membangun pura ini dengan darah dan keteguhan. Bukan aku yang mengajar, jawab Lembayung. Aku hanya menyampaikan apa yang diwariskan guruku. Sabda tidak tunduk pada istana. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Seorang prajurit maju dengan tombak di tangan, menunggu perintah. Tapi sebelum Sura Angling sempat berbicara, gemuruh halus terdengar dari langit-langit pura. Dupa yang terbakar bergetar. Api pelita menari tanpa angin. Dari atas pendapa, debu jatuh perlahan seperti hujan abu. Apakah ini pertanda buruk? Bisik seorang Brahmana. Lembayung menatap ke atas. Di antara kepulan asap, ia melihat sekelebat bayangan wajah tua berjanggut putih. Wajah yang sangat mirip dengan lukisan Sabdo Palon yang pernah ia lihat di naskah lama. Bayangan itu menatapnya, lalu berbisik. Jagalah sabda yang hidup, bukan sabda yang dipuja. Bayangan itu lenyap secepat datangnya. Tapi semua orang di ruangan merasakan getaran aneh. Sura Angling menggenggam tombak upacara dan berkata, ini bukan pertanda, ini sihir. Tangkap pemuda itu. Prajurit maju, tapi Lembayung menghindar dengan langkah ringan. Ia memecahkan kendi air suci di samping pendapa. Airnya menyebar, menciptakan kabut tipis. Dalam kekacauan itu, ia melarikan diri ke halaman belakang pura. Di sana, ia menatap langit purnama dan berdoa dalam hati agar sabda yang sejati tidak binasa di tangan manusia serakah. Sementara itu, di dalam pura, para Brahmana panik. Salah satu dari mereka membuka naskah palsu yang tadi terbuka di atas meja. Tinta huruf-hurufnya mulai memudar, seolah ditelan kabut. Hanya tersisa satu baris yang masih terbaca. Sapa sing nyawiji karo pepeteng, bakal ilang cahyane. Barang siapa bersatu dengan kegelapan, akan kehilangan cahayanya. Keesokan harinya, berita tentang kutukan pura menyebar ke seluruh Majapahit. Banyak rakyat mulai bertanya-tanya apakah benar sabda sejati telah menolak istana. Sebagian percaya, sebagian takut. Tapi di tengah huru-hara itu, nama Sabdo Palon kembali hidup dalam bisik-bisik rakyat jelata, bukan sebagai legenda, tapi sebagai peringatan bahwa kebenaran tidak bisa dikendalikan. Lembayung melarikan diri menuju pegunungan, menempuh jalur yang sama dengan yang dulu diambil oleh gurunya. Di dalam dadanya, ia membawa ingatan terakhir dari Ratri dan Jana Wulung. Ia tahu kini tugas itu berpindah kepadanya, menjaga sabda agar tetap hidup dalam puisi, bukan di bawah bayangan kekuasaan. Ketika malam turun di lereng Lawu,
Ia menulis di atas daun lontar satu bait puisi yang menjadi ikrar hidupnya. Sabda ora kagungan panggonan, nanging mlebu ing saben napas. Nganti kabeh manungsa eling, yen cahya sejati ora bisa dipasung. Sabda tidak punya tempat, tapi hidup di setiap napas. Hingga manusia sadar bahwa cahaya sejati tak bisa dipenjara. Ia menatap jauh ke arah dataran tempat pura berdiri. Kini tampak kecil dan redup dari kejauhan. Di antara kabut malam, Lembayung tersenyum. "Guru," katanya pelan, "sabda akan terus berjalan, sekalipun dunia melupakannya." Dan di bawah cahaya bulan, suara lembut bergema dari arah gunung, sama seperti dulu. "Sabdo palon ora lunga, dhewekemu ngenteni sing wani eling." Sabdo palon tak pergi. Ia hanya menunggu mereka yang berani sadar. Tembang di tengah kabut. Kabut pagi di lereng Gunung Lawu turun perlahan, menyelimuti pepohonan seperti tirai putih. Di tengah hening itu, Lembayung berjalan menapaki jalan setapak menuju puncak, membawa bekal daun lontar, arang, dan pisau kecil untuk menulis. Ia sudah berhari-hari meninggalkan wilayah Majapahit, menghindari pengejaran prajurit Patih Sura Angling. Namun dalam setiap langkahnya, ia merasa bukan hanya manusia yang mengikutinya, melainkan bayangan masa lalu yang hidup kembali, menuntun dan mengujinya. Ia berhenti di sebuah batu besar di tepi jurang. Dari sana terlihat lembah di bawah, dengan sungai yang meliuk seperti ular perak di bawah sinar pagi. Ia menatap jauh, mengingat ajaran gurunya Ki Janawulung. Gunung adalah kitab, air adalah bait, dan angin adalah suaranya. Bacalah dunia dengan hati yang sunyi. Lembayung duduk bersila, membuka selembar daun lontar, dan mulai menulis tembang. Tapi setiap kali tangannya menorehkan huruf, kabut di sekelilingnya bergerak seolah hidup. Dari dalamnya terdengar suara halus, seperti bisikan perempuan yang melantunkan kidung kuno. Ia mengenali suara itu, lembut, bergetar, dan penuh welas, suara Ratri. "Witing sabda saka sepi, aja ngoyak cahya saka pepeteng. Saben ukara sing sejati, bakal bali marang asale." Awal sabda dari sunyi, jangan kejar cahaya dari gelap. Setiap kata yang sejati akan pulang pada asalnya. Lembayung menunduk, air matanya jatuh di atas lontar. Ia tahu, arwah Ratri menjaga tempat ini. Mungkin di bawah tanah di mana ia duduk, tersimpan naskah suci yang dulu dikubur perempuan penjaga sabda itu. Ia berdoa dalam hati agar diberi izin menulis kembali ajaran lama tanpa mengotori maknanya. Saat ia memejamkan mata, kabut menebal. Dalam pandangan batinnya, ia melihat bayangan Ratri berdiri di antara beringin tua, mengenakan selendang putih dan membawa dupa menyala. Di sampingnya muncul sosok Ki Janawulung dengan mata tajam penuh cahaya. Mereka berdua menatap Lembayung dengan tenang. "Waktumu telah tiba." Suara Janawulung terdengar di dalam pikirannya. Sabda harus menempuh jalan baru. Tak cukup hanya dijaga, ia harus disuarakan kembali, tapi dengan hati yang bersih, bukan dengan ambisi. Ratri menambahkan, "Tembangmu akan menjadi jembatan. Melalui lagu dan puisi, sabda akan menembus batas istana dan hutan. Tapi ingat, jangan sebut namanya secara terang. Biarkan makna hidup dalam simbol." Saat Lembayung membuka mata, kabut mulai terurai. Ia merasa tenaganya penuh, seolah tubuhnya dialiri cahaya. Ia menulis tembang panjang di atas lontar itu, puisi yang akan menjadi awal dari perjalanan baru Sabdo Palon dalam bentuk tembang rakyat. "Ana suara saka angin, ora katon nanging geter ati. Sapa sing krungu ora nganggo kuping, bakal ngerti dalan kang sejati." Ada suara dari angin, tak terlihat tapi mengguncang hati. Siapa yang mendengar tanpa telinga, akan mengenal jalan sejati. Beberapa bulan kemudian, tembang itu menyebar tanpa nama. Para penggembala, petani, dan pedagang di desa-desa lereng Lawu mulai menyanyikannya di sawah dan pasar. Mereka tidak tahu siapa penciptanya, tapi merasakan kedamaian saat menyuarakannya. Dari mulut ke mulut, dari nyanyian ke nyanyian, makna Sabdo Palon hidup kembali dalam bentuk sederhana, bukan sebagai kitab suci,
tapi sebagai nyanyian rakyat. Sementara itu, di Istana Majapahit, Patih Sura Angling murka mendengar kabar itu. Ia mengira tembang itu adalah sindiran terhadap kekuasaan. "Cari siapa yang membuat lagu ini," teriaknya kepada para prajurit. Sabda lama tak boleh hidup lagi tanpa izin raja. Namun pencarian mereka sia-sia. Lembayung telah menjadi bayangan. Ia berpindah dari desa ke desa, menulis tembang baru di malam hari dan meninggalkannya di serambi candi, di daun-daun lontar, atau di potongan bambu yang digantung di pohon. Ia tak mencari pengikut, hanya menebar pesan. Suatu malam, saat ia singgah di desa Panjer, ia duduk di depan perapian bersama anak-anak kecil yang meminta ia bernyanyi. Dengan suara lembut, ia melantunkan tembang yang baru ia tulis. "Sapa sing eling ing wengi, ora bakal kesasar nalika padhang. Sabda ora caluk dipuja, mung caluk dingerteni. Siapa yang sadar di malam, tak akan tersesat saat terang." Sabda tak meminta disembah, hanya ingin dipahami. Anak-anak itu tertawa senang tanpa tahu makna dalamnya. Tapi di antara mereka, seorang anak perempuan kecil menatap Lembayung dengan mata berkilau. "Bapak, apakah ini lagu dari Sabdo Palon?" tanyanya polos. Lembayung terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Nak, Sabdo Palon bukan orang. Ia adalah cahaya yang berbicara dalam dirimu saat kau berbuat benar." Malam itu, angin berembus pelan membawa aroma dupa samar dari arah gunung. Lembayung menatap langit, merasakan kehadiran para penjaga lama di sekelilingnya. Ia tahu, misi Ratri dan Ki Janawulung belum berakhir. Ia hanya perpanjangan tangan dari janji lama, menjaga Sabda tetap hidup dalam hati manusia. Dan di antara kabut yang menari di lereng Lawu, suara lirih terdengar lagi, menutup malam dengan kalimat abadi. "Sabdo iku urip, yen ana sing ngucapkan ti ati bening." Sabda tetap hidup, selama ada yang mengucapnya dengan hati jernih. Cahya pungkasan di Gunung Lawu. Langit di atas Gunung Lawu tampak keperakan menjelang subuh. Awan bergulung pelan, dan udara membawa aroma tanah basah bercampur harum dupa dari arah lereng. Lembayung berdiri di tepi tebing, memandangi cakrawala yang perlahan merekah. Tubuhnya kini tak sekuat dulu. Rambutnya mulai memutih, dan langkahnya lambat. Tapi di dalam matanya masih berkobar api yang sama. Api yang diwariskan dari Ratri, Ki Janawulung, dan suara abadi Sabdo Palon yang terus bergema dalam jiwanya. Ia telah mengembara puluhan tahun, menulis ratusan tembang yang menyebar ke berbagai penjuru tanah Jawa. Banyak yang tidak tahu dari mana asal nyanyian itu. Tapi setiap barisnya membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di pasar, di ladang, di hutan, bahkan di pura-pura terpencil, bait-bait ciptaannya dilantunkan orang-orang yang tak saling kenal, seolah semesta ikut menulis bersama. Dan kini, setelah perjalanan panjang, Lembayung merasa waktunya hampir tiba, waktu untuk menyerahkan kembali Sabda kepada alam. Ia mendaki jalur batu menuju puncak Hargo Dalem. Di sana, kabut tebal menggantung di antara pepohonan pinus. Setiap langkahnya bergema dalam keheningan yang dalam. Di tengah perjalanan, ia berhenti di depan batu besar yang berlumut. Batu itu berbentuk seperti altar alami, dan di atasnya terukir samar simbol kuno yang menyerupai aksara Jawa, huruf Hanacaraka, tertata melingkar, berputar tanpa akhir. Ia berlutut, menyentuh ukiran itu, dan berbisik, "Sabdo Palon, Guru Agung, terimalah kembali tembang yang telah berkelana. Aku hanya penulis yang menyalakan kembali lilin dari api yang kau titipkan." Hening sejenak, lalu dari balik kabut terdengar langkah pelan. Muncul sosok berjubah putih dengan wajah teduh dan mata bercahaya. Lembayung mengenal sosok itu dari dalam jiwanya. Sabdo Palon sendiri. Tidak lagi seperti bayangan atau mimpi, tapi nyata, berjalan di antara embun. "Lembayung," suara itu dalam dan lembut. "Engkau telah menjalankan tugasmu." Sabda kini bernafas dalam setiap jiwa yang mau mendengar. Tidak lagi di kitab, tidak lagi di pura, melainkan di hati manusia. Lembayung menunduk hormat. "Guru, aku tak lagi memiliki apa-apa untuk diserahkan selain puisi. Tapi apakah sabda ini akan tetap hidup setelah aku tiada?" Sabdo Palon tersenyum.
dan cahaya dari tubuhnya memancar lembut. Selama bumi berputar dan manusia mencari makna, sabda tak akan mati. Sebab sabda bukan suara, melainkan kesadaran. Kau telah mengubah wujudnya dari ajaran menjadi tembang, dan itu adalah bentuk paling murni. Kabut di sekitar mereka berputar pelan, membentuk pusaran cahaya. Dari dalamnya muncul bayangan Ratri membawa dupa, dan Ki Janawulung dengan tongkat bambunya. Mereka berdiri di sisi Sabdo Palon, menatap Lembayung dengan senyum damai. Waktu penjaga sudah berakhir, kata Janawulung. Kini saatnya engkau menjadi bagian dari sabda itu sendiri. Ratri menambahkan dengan suara lembut. Sabda bukan lagi sesuatu yang dijaga, tapi sesuatu yang dijalani. Biarkan hidupmu menjadi bait terakhir dari puisi panjang yang dimulai berabad-abad lalu. Lembayung menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah angin menembus jiwanya. Ia mengeluarkan selembar daun lontar terakhir yang masih kosong, lalu menulis perlahan dengan ujung arang yang bergetar di tangannya. Bait terakhir itu berbunyi, Ora ana pungkasan kanggo sabda, mung owah wujud saka suara dadi cahya. Saka cahya dadi sepi, saka sepi bali dadi urip. Tiada akhir bagi sabda, hanya berubah dari suara menjadi cahaya, dari cahaya menjadi sunyi, dan dari sunyi kembali menjadi hidup. Ketika ia selesai menulis, daun lontar itu berkilau lembut, lalu terurai menjadi debu cahaya yang terbawa angin. Lembayung menatapnya, tersenyum, dan perlahan duduk bersila di atas batu altar. Ia memejamkan mata, mengatur napas, dan membiarkan dirinya menyatu dengan keheningan. Sabdo Palon, Ratri, dan Ki Janawulung mengangkat tangan mereka. Dari langit turun sinar keemasan, menembus kabut dan menyelimuti tubuh Lembayung. Dalam sinar itu, tak ada rasa takut, hanya kedamaian. Di bawah lereng gunung, para petani yang sedang bekerja di sawah mendengar suara tembang samar datang dari arah puncak. Ana cahya saka pepeteng, ana urip saka sepi, sapa eling bakal weruh, yen kabeh mung siji. Ada cahaya dari gelap, ada hidup dari sunyi. Siapa yang sadar akan tahu bahwa semuanya adalah satu. Suara itu bergema lama, lalu perlahan lenyap, digantikan bisikan angin dan nyanyian burung pagi. Hari berganti minggu. Di puncak Gunung Lawu, pendaki yang lewat menemukan batu besar dengan ukiran aksara yang kini bersinar samar di bawah sinar matahari. Di sampingnya, tumbuh bunga kenanga liar yang beraroma lembut. Tak ada tubuh, tak ada nisan, hanya keheningan yang terasa hidup. Konon, ketika angin bertiup dari arah timur pada dini hari, orang-orang yang berhati jernih bisa mendengar tembang lembut dari arah gunung, tembang Lembayung, tembang Ratri, tembang Sabdo Palon, menyatu menjadi satu suara. Dan sejak itu, legenda Sabdo Palon tak lagi hanya milik masa lalu. Ia menjelma dalam jiwa setiap orang yang mencari arti kebenaran di balik kata. Dalam puisi, dalam nyanyian, dalam doa yang tak bersuara. Sebab sebagaimana tertulis di bait terakhir yang ditemukan di batu itu. Sabdo ora tau sirna, mung ganti wujud dadi manungsa. Sabda tak pernah hilang, hanya berganti wujud menjadi manusia. Dengan begitu, perjalanan panjang dari hutan, pura, hingga puncak Lawu pun selesai, bukan dengan akhir, melainkan dengan keabadian. Sabdo Palon telah kembali menjadi simbol hidup dalam puisi Jawa kuno dan dalam hati mereka yang masih mau mendengar suara sunyi dunia.